Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alvarez, NIM F1B020126, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Mataram, kelompok 8 pada praktikum rangkaian listrik, dan dosen respon Pak Sultan STMT. Pada video kali ini saya akan menjelaskan praktikum rangkaian listrik secara singkat yang telah saya buat. Oke, langsung saja. Pada praktikum rangkaian listrik ini terdapat 5 modul, yaitu modul yang pertama yang berjudul rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Yang kedua, hukum-hukum dasar rangkaian dan penerapannya. Yang ketiga, teorema rangkaian. Yang keempat, rangkaian seri dan paralel, RL, RC, dan RLC. Yang kelima, respon frekuensi. Langsung saja pada modul yang pertama. Modul pertama yaitu berjudul rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC. Pada percobaan satu ini membahas tentang rangkaian seri dan paralel dengan sumber DC, dan terdapat 4 buah percobaan yang dilakukan, antara lain rangkaian seri, perancangan rangkaian seri, rangkaian paralel, dan rangkaian perancangan rangkaian paralel. Pada percobaan rangkaian seri dan paralel yang dilakukan memiliki tujuan untuk dapat menghitung nilai tahanan serta menggunakan hukum Ohm. Untuk nilai tegangan pada masing resistor pada rangkaian seri berbeda-beda, sedangkan nilai arusnya tetap. Pada rangkaian paralel, untuk nilai arus didapatkan berbeda-beda, sedangkan nilai tegangannya tetap. Hal ini dikarenakan berlakunya hukum Kirchhoff yang digunakan untuk menganalisa tegangan dan arus, di mana dalam rangkaian tertutup nilai tegangannya adalah 0 dan nilai arus total yang memasuki rangkaian akan sama nilainya dengan arus keluar. Adapun tujuan-tujuan pada percobaan ini, yang pertama yaitu rangkaian seri dan perancangan. A. Rangkaian seri, tujuannya untuk menentukan nilai resistansi total atau RT pada sirkuit di mana resistor R1, R2, R3, dan lain-lain terhubung secara seri. Yang kedua, untuk mengembangkan formula berdasarkan hasil percobaan dan menentukan resistor R total secara seri. B. Perancangan rangkaian seri, untuk memenuhi rangkaian seri yang dapat memenuhi nilai tahanan yang ditentukan. Yang kedua, untuk merancang rangkaian seri yang akan memenuhi nilai tegangan dan nilai arus yang ditentukan. Kemudian yang kedua, rangkaian paralel dan perancangan. A. Rangkaian paralel, tujuannya untuk membuktikan arus total dalam rangkaian paralel lebih besar daripada arus dalam setiap cabang. Yang kedua, untuk membuktikan arus total dalam rangkaian paralel adalah sama dengan jumlah arus di setiap cabang paralel. Yang ketiga, untuk mengetahui hubungan antara resistansi cabang dan total hambatan rangkaian paralel. B. Perancangan rangkaian paralel, tujuannya untuk merancang rangkaian paralel yang akan memenuhi tegangan, arus, dan persyaratan ketahanan yang ditentukan. Yang kedua, untuk membangun, menguji rangkaian, dan untuk melihat bahwa rangkaian memenuhi persyaratan desain. Adapun pengertian rangkaian seri dan paralel. Pengertian rangkaian seri juga disebut rangkaian berderet. Bila 2 atau lebih resistor dihubungkan dari ujung ke ujung, dikatakan mereka dihubungkan secara seri. Selain resistor, alat-alat yang dirangkai tersebut dapat berupa bohlam, elemen pemanas, atau alat penghambat lainnya. Kemudian pengertian rangkaian paralel diartikan sebagai rangkaian listrik yang semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya pada rangkaian paralel tersebut cabang di antara sumber arus listrik, sehingga nilai arus akan terbagi-bagi di tiap cabang. Namun untuk nilai tegangan pada tiap cabang akan sama. Adapun gambar rangkaian seri, yang dimana di sini terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama itu gambar rangkaian untuk mengukur nilai resistansi resistor. Gambar yang kedua itu gambar rangkaian resistansi total hubungan seri dengan metode Ohm meter dengan kombinasi 3 dan 4 resistor. Dan gambar yang ketiga yaitu gambar rangkaian
Desain rangkaian resistansi total hubungan seri dengan metode ohm meter dengan kombinasi 3 dan 4 resistor. Dan adapun langkah percobaannya yang akan dilakukan yaitu yang pertama, merangkai sesuai gambar dengan input sumber DC 15 volt. Yang kedua, melakukan pengukuran nilai resistor total antara ujung A dan ujung B. Yang ketiga, ulangi langkah kedua dan ketiga. Yang keempat, mencatat nilai hasil percobaan. Kemudian gambar perancangan rangkaian seri, yang dimana terdapat 3 gambar, yaitu gambar yang pertama, gambar rangkaian kombinasi 3 resistor. Gambar yang kedua yaitu gambar rangkaian merancang arus dari tegangan dan tahanan dengan kombinasi 3 resistor. Gambar yang ketiga yaitu gambar rangkaian desain sehingga didapati arus tertentu kombinasi 2 dan 3 resistor. Adapun langkah percobaannya yang akan dilakukan yaitu langkah yang pertama itu merangkai sesuai gambar dengan input sumber DC 15 volt. Langkah yang kedua, mengukur tahanan total pada setiap rangkaian. Yang ketiga, mengulangi langkah ke-1 dan 2. Dan langkah yang keempat, mencatat nilai hasil percobaan. Kemudian gambar rangkaian paralel, yaitu terdapat 4 gambar, yaitu gambar yang pertama mengukur nilai resistansi resistor. Gambar yang kedua yaitu gambar rangkaian untuk mengukur dan menghitung nilai-nilai arus pada rangkaian paralel. Gambar yang ketiga yaitu gambar rangkaian untuk mencari nilai R total dari rangkaian dengan formula kombinasi 3 dan 4 resistor. Gambar yang keempat yaitu gambar rangkaian untuk mencari nilai R total dengan metode arus dan tegangan dengan rangkaian kombinasi 3 dan 4 resistor. Dan adapun langkah percobaannya yang dilakukan yaitu yang pertama, merangkai sesuai gambar dengan input sumber DC 15 volt. Yang kedua, mengukur tahanan total pada setiap rangkaian. Yang ketiga, mengulangi langkah 1 dan 2. Yang keempat, mencatat nilai hasil percobaan. Kemudian gambar rangkaian perancangan rangkaian paralel, yang dimana di sini pada gambar itu gambar rangkaian untuk merancang kombinasi resistor untuk menghasilkan nilai R total tertentu. Dan adapun langkah percobaannya yang akan dilakukan yaitu yang pertama, merangkai sesuai gambar dengan input sumber DC 15 volt. Yang kedua, mengukur tahanan total pada setiap rangkaian. Yang ketiga, mengulangi langkah 1 dan 2. Yang keempat, mencatat nilai hasil percobaan. Adapun kesimpulan pada percobaan yang pertama ini, yang pertama, rangkaian seri dan paralel. Pada percobaan ini, semakin besar resistor yang tersusun seri, maka nilai R totalnya akan semakin besar. Hal ini sesuai dengan persamaan R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 sampai Rn. B. Semakin banyak jumlah resistor yang disusun paralel, maka nilai R total yang diperoleh akan semakin kecil. Apabila R total yang semakin kecil dan nilai tegangan yang konstan menghasilkan nilai arus total yang semakin besar. Sesuai dengan persamaan R total sama dengan V per I. Nilai arus total pada rangkaian paralel lebih besar daripada arus percabangan. Hal ini disebabkan arus total terbagi dalam percabangan. Nilai arus total pada rangkaian paralel lebih besar dibandingkan seri karena nilai tahanan yang telah diparalelkan mempunyai nilai yang kecil dari tahanan terkecil yang diparalelkan. Yang kedua, perancangan rangkaian seri dan paralel. Dalam mengombinasikan suatu resistor, perlu diperhatikan berapa besar resistansi total yang akan digunakan, sehingga dapat menentukan berapa besar nilai resistor yang diseri untuk dapat terpenuhi. B. Untuk menentukan nilai tegangan dan arus yang dibutuhkan dapat dilakukan dengan cara pembagian tegangan dan arus yang harus disesuaikan dengan besarnya nilai resistansi, dan untuk mendapatkan nilai resistor yang diinginkan
dapat dengan mengombinasikan resistor secara paralel. Lanjut ke modul yang kedua yang berjudul Hukum-hukum dasar rangkaian dan penerapannya. Pada praktikum percobaan 2 ini tentang hukum-hukum dasar rangkaian dan penerapannya, dilakukan 2 buah percobaan, yaitu percobaan pertama mengenai hukum Kirchhoff tegangan dan arus, kemudian percobaan 2 mengenai penerapan hukum-hukum Kirchhoff atau persamaan Merz. Pada percobaan yang dilakukan, didapat bahwa nilai elemen hasil pengukuran mendekati nilai elemen hasil perhitungan, baik itu pada perhitungan dengan hukum Kirchhoff tegangan atau KVL, hukum Kirchhoff arus atau KCL, maupun menggunakan persamaan Merz. Adapun tujuan-tujuan pada percobaan ini, yaitu yang pertama, hukum Kirchhoff tegangan dan arus, yaitu tujuannya untuk mencari hubungan antara jumlah tegangan yang diberikan pada rangkaian seri yang dihubungkan dengan tahanan dan tegangan yang digunakan. Yang kedua, untuk menguji secara eksperimental hubungan yang telah ditemukan pada tujuan 1. Yang ketiga, untuk mencari hubungan antara jumlah arus yang masuk ke persimpangan atau cabang pada sebuah rangkaian listrik dan arus yang meninggalkan persimpangan tersebut. Yang keempat, untuk menguji secara eksperimental hubungan yang telah ditemukan pada tujuan 2. Yang kedua, penerapan hukum-hukum Kirchhoff atau persamaan Merz, yang bertujuan untuk memverifikasi eksperimental arus dengan menggunakan metode arus Merz. Adapun dasar-dasar teori pada percobaan ini, yaitu yang pertama, hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ditemukan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang merupakan ahli fisika asal Jerman. Kirchhoff menjelaskan hukumnya ke dalam 2 bagian, yaitu hukum 1 Kirchhoff dan hukum 2 Kirchhoff. Hukum ini pada dasarnya menjelaskan rangkaian sederhana yang terdiri dari lampu, baterai, dan saklar yang terhubung satu sama lain. Saat saklar dalam keadaan terbuka, arus listrik belum mengalir dan lampu tetap padam. Saat saklar dalam keadaan disambungkan, arus listrik akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif baterai sehingga lampu akan menyala. Yang kedua, Kirchhoff Current Law atau KCL. Hukum ini berbunyi, jumlah secara aljabar arus listrik pada suatu titik cabang sama dengan 0. Sesuai pada rumus, yang dimaksud titik cabang adalah pertemuan antara 3 penghantar atau lebih yang biasanya ditandai dengan bulatan berwarna hitam. Contoh penerapan KCL adalah seperti digambar di bawah ini, yaitu gambar 5 penghantar bertemu membentuk titik cabang. Yang ketiga, Kirchhoff Voltage Law atau KVL. Hukum Kirchhoff tentang tegangan didasarkan pada hukum kekekalan energi. Ketika muatan listrik Q berpindah dari potensial tinggi ke potensial rendah, di mana benda potensial delta V, maka energi muatan itu akan turun sebesar Q delta V. Hukum tegangan Kirchhoff berbunyi, jumlah secara aljabar tegangan listrik dalam suatu rangkaian tertutup adalah 0. Secara ringkas dapat ditulis seperti di bawah. Yang dimaksud rangkaian tertutup adalah suatu rangkaian yang terdiri dari sumber tegangan dan beban yang dihubungkan dengan suatu penghantar sehingga menghasilkan arus listrik. Sedangkan penjumlahan secara aljabar bermakna bahwa tegangan listrik dapat bertanda positif atau negatif bergantung cara memasangnya. Yang keempat, rangkaian hambatan seri dan paralel.
Rangkaian hambatan seri adalah rangkaian yang disusun secara berurutan atau segaris pada rangkaian hambatan seri yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan. Besar kuat arus di setiap titik dalam rangkaian tersebut adalah sama. Kemudian rangkaian hambatan paralel adalah rangkaian yang disusun secara berdampingan atau berjajar. Jika hambatan yang dirangkai paralel dihubungkan dengan suatu sumber tegangan, maka tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan adalah sama. Berikut adalah gambar rangkaian pada percobaan ini. Gambar yang pertama yaitu gambar rangkaian hukum Kirchhoff tegangan dan arus. Dan adapun langkah percobaannya yaitu yang pertama merangkai sesuai gambar, yang ketiga mengukur tegangan dan arus tiap resistor, yang ketiga mencatat hasil percobaan. Dan gambar yang kedua yaitu gambar rangkaian penerapan hukum-hukum Kirchhoff persamaan mesh. Dan adapun langkah percobaannya yang dilakukan yaitu yang pertama merangkai sesuai gambar, yang kedua mengukur tegangan setiap resistor, yang ketiga mencatat hasil percobaan. Dan adapun kesimpulan pada percobaan dua ini yaitu yang pertama, hukum Kirchhoff tegangan dan arus. A. Pada suatu rangkaian seri atau resistor, nilai tegangannya adalah tidak konstan karena dalam rangkaian seri nilai arus bernilai konstan. Lain halnya jika rangkaian secara paralel, tegangan yang konstan dan arus tidak konstan. B. Sesuai dengan hukum Kirchhoff tegangan, jumlah tegangan pada setiap resistor yang dirangkai seri adalah sama dengan nilai tegangan sumber. Pernyataan ini dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan pada rangkaian listrik. C. Pada suatu rangkaian percabangan tertutup, nilai arus yang masuk sama dengan nilai arus yang keluar dari percabangan tersebut sesuai dengan bunyi hukum Kirchhoff arus. D. Berdasarkan hukum Kirchhoff arus, maka konsep tersebut dapat digunakan untuk menyelesaikan atau mencari arus dalam suatu rangkaian tertutup. Yang kedua, penerapan hukum-hukum Kirchhoff atau persamaan mesh. Dengan menggunakan metode persamaan mesh, maka dapat ditentukan untuk setiap nilai arus pada rangkaian tertutup. Kirchhoff Voltage Law adalah metode yang paling tepat pada analisis mesh dan juga pada hasil tegangan dan arus yang dihasilkan hampir mendekati konstan. Lanjut ke percobaan yang ketiga, yaitu berjudul teorema rangkaian. Pada percobaan 3, teorema rangkaian terdapat 3 percobaan, yaitu teorema superposisi, Thevenin, dan Norton. Teorema superposisi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu rangkaian yang memiliki lebih dari satu sumber. Pada teorema Thevenin digunakan untuk mencari nilai arus dan tegangan dengan penyederhanaan rangkaian yang dihubungkan secara seri dengan rangkaian ekuivalennya. Pada teorema Norton digunakan untuk mencari nilai tegangan dan resistansi dengan penyederhanaan rangkaian yang dihubungkan secara paralel dengan rangkaian ekuivalennya. Adapun tujuan-tujuan pada percobaan ini yaitu yang pertama, teorema superposisi yang bertujuan untuk menentukan tegangan dan arus pada tiap resistor dari sebuah rangkaian DC yang memiliki lebih dari satu sumber. Untuk membuktikan teorema superposisi dalam memecahkan suatu rangkaian DC yang memiliki lebih dari satu sumber. Yang kedua, teorema Thevenin yang bertujuan untuk menentukan tegangan Thevenin setara V dan resistansi R dari sebuah rangkaian DC dengan sumber tegangan tunggal untuk membuktikan eksperimen nilai V dan R dalam memecahkan suatu rangkaian seri paralel. Yang ketiga,
teorema Norton yang bertujuan untuk menentukan nilai-nilai sumber arus konstan Norton IN, resistansi Norton RN, dan IL di rangkaian DC yang terdiri dari dua sumber tegangan untuk menguji secara eksperimental hubungan nilai-nilai R terhadap arus dan tegangan dalam rangkaian yang mengandung dua sumber tegangan. Adapun dasar-dasar teori pada percobaan ini yaitu yang pertama, teorema superposisi. Prinsip superposisi menyatakan bahwa untuk rangkaian linear yang terdiri dari elemen-elemen linear dan sumber bebas, kita dapat menentukan respon total dari rangkaian dengan mencari respon terhadap masing-masing sumber bebas dengan membuat sumber bebas lain menjadi tidak aktif dan kemudian menjumlahkan respon-respon dari masing-masing sumber bebas tersebut. Respon yang dicari bisa berupa arus ataupun tegangan dari suatu elemen. Biasanya prinsip superposisi dilakukan pada rangkaian yang mengandung dua sumber bebas atau lebih. Yang kedua, teorema Thevenin. Pada teorema ini berlaku bahwa suatu rangkaian listrik dapat disederhanakan dengan hanya terdiri dari satu buah sumber tegangan yang dihubung seri dengan sebuah tahanan ekivalennya pada dua terminal yang diamati. Tujuan sebenarnya dari teorema ini adalah untuk menyederhanakan analisis rangkaian, yaitu membuat rangkaian pengganti yang berupa sumber tegangan yang dihubungkan seri dengan suatu resistansi ekivalennya. Yang ketiga, teorema Norton. Teorema Norton mengatakan bahwa suatu rangkaian aktif linear dengan terminal output AB dapat diganti dengan sebuah sumber arus I yang dihubungkan paralel dapat diganti dengan sebuah impedansi Z. Bisa dilihat pada gambar di bawah, yaitu gambar rangkaian ekivalen Norton. Adapun gambar rangkaian pada teorema superposisi yang terdiri dari 5 gambar, yaitu gambar yang pertama itu gambar rangkaian percobaan teorema superposisi. Yang kedua, gambar rangkaian sederhana percobaan teorema superposisi. Yang ketiga, gambar rangkaian sederhana percobaan teorema superposisi F1 on, F2 off. Dan gambar yang keempat yaitu gambar rangkaian sederhana percobaan teorema superposisi F1 off, F2 on. Dan gambar yang kelima yaitu gambar rangkaian sederhana percobaan teorema superposisi F1 on dan F2 on. Dan adapun langkah percobaannya yang dilakukan yaitu yang pertama, merangkai sesuai gambar. Yang kedua, memberi sumber DC 5 volt dan 12 volt. Yang ketiga, mengukur R1, R2 dan R3 dan mengukur tegangan V dan arus atau I. Yang keempat, mencatat hasil percobaan. Lanjut ke gambar rangkaian teorema Thevenin yang terdapat dua gambar, yaitu gambar yang pertama yaitu gambar rangkaian sederhana percobaan teorema Thevenin. Yang kedua, gambar rangkaian sederhana percobaan teorema Thevenin. Dan adapun langkah percobaannya yang dilakukan yaitu yang pertama, merangkai sesuai gambar. Yang kedua, memberi sumber DC 5 volt dan 12 volt. Yang ketiga, mengukur RTH, FTH dan mengukur tegangan dan arus. Dan yang keempat yaitu mencatat hasil percobaan. Kemudian gambar rangkaian teorema Norton yang dimana terdapat 4 gambar, yaitu gambar yang pertama, gambar rangkaian percobaan teorema Norton. Yang kedua, gambar rangkaian percobaan teorema Norton 1. Yang ketiga, gambar rangkaian percobaan teorema Norton 2. Dan gambar yang keempat itu gambar rangkaian percobaan teorema Norton 2. Dan adapun langkah percobaannya yang dilakukan yaitu
Yang pertama merangkai sesuai gambar, yang kedua memberi sumber DC 5 volt dan 12 volt, yang ketiga mengukur tegangan pada rangkaian, yang keempat mencatat hasil percobaan. Adapun kesimpulan pada percobaan 3 ini yaitu yang pertama, teorema superposisi. Pada percobaan ini didapatkan bahwa nilai resistor yang digunakan yaitu R sama dengan 820 ohm, didapatkan nilai tegangan hitung sebesar 2,02 volt. Untuk nilai R sama dengan 1200 ohm, didapatkan nilai tegangan sebesar 1,86 volt. Dan untuk nilai R sama dengan 2200 ohm, didapatkan nilai tegangan sebesar 1,86 volt. Ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai resistor, nilai tegangan yang didapatkan semakin menurun. Hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa tegangan berbanding lurus dengan hambatan sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. B. Untuk nilai arus didapatkan di mana semakin besar nilai resistor yang digunakan, maka nilai arus yang dihasilkan semakin kecil, di mana dapat dilihat bahwa pada R sama dengan 820 ohm didapatkan nilai arus sebesar 2,9 mA. R sama dengan 1200 ohm didapatkan nilai arus sebesar 1,7 mA. Dan untuk nilai R sama dengan 2200 ohm didapatkan nilai arus sebesar 0,9 mA. Hasil data yang didapatkan saat praktikum sudah sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa nilai arus berbanding terbalik dengan hambatan sesuai dengan persamaan I sama dengan V per R. Yang kedua, teorema Thevenin. Berdasarkan data hasil percobaan didapatkan bahwa semakin besar nilai resistor yang digunakan, maka nilai RTH yang didapatkan bernilai konstan, yaitu sebesar 710,2 ohm. B. Untuk nilai FTH didapatkan bahwa dengan meningkatkan resistor yang digunakan, maka nilai FTH yang didapatkan juga konstan sebesar 6 volt. Yang ketiga, teorema Norton. Nilai IN dan RN yang didapatkan pada percobaan ini secara berturut-turut adalah sebesar 12,4 mA dan 660 ohm, dan nilai tersebut konstan walaupun beban yang digunakan semakin besar. Hal ini dikarenakan pada saat praktikum menggunakan rangkaian ekivalen. B. Untuk nilai FL didapatkan bahwa semakin besar nilai resistor yang digunakan, maka nilai FL yang didapatkan semakin kecil, yaitu dari 7 sampai 9,2 volt. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa semakin besar hambatan, maka tegangan yang dihasilkan semakin besar sesuai dengan persamaan V sama dengan I kali R. Lanjut ke percobaan yang keempat, yang berjudul rangkaian seri dan paralel RL, RC, dan RLC. Percobaan rangkaian seri dan paralel RL, RC, RLC ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara tegangan dan arus dalam rangkaian seri dan paralel RL, RC, dan RLC. Pada percobaan ini didasarkan pada hukum Ohm dan pembagian arus. Percobaan pertama mengenai rangkaian impedansi seri RL, RC, dan RLC, di mana rangkaian seri adalah rangkaian yang hanya ada satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Adapun subpercobaannya adalah rangkaian impedansi seri RL, rangkaian impedansi seri RC, dan rangkaian impedansi seri RLC. Sedangkan
yang kedua mengenai rangkaian impedansi paralel RL, RC, dan RLC, di mana rangkaian paralel adalah rangkaian yang memiliki lebih dari satu jalur tempat arus listrik mengalir dari sumber arus listrik. Adapun sub-percobaannya adalah rangkaian impedansi paralel RL, rangkaian impedansi paralel RC, dan rangkaian impedansi paralel RLC. Adapun tujuan-tujuan pada percobaan yang keempat ini yaitu yang pertama, rangkaian impedansi seri. A. Rangkaian impedansi seri RL yang bertujuan untuk mengukur nilai tegangan pada resistor FR, tegangan pada induktor FL, dan arus total yang mengalir pada rangkaian IT. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi induktif, dan sudut fase. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. B. Rangkaian impedansi seri RC yang bertujuan untuk mengukur nilai tegangan pada resistor FR, tegangan pada kapasitor FC, dan arus total untuk mengalir pada rangkaian IT. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi, kapasitif, dan sudut fase. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. C. Rangkaian impedansi seri RLC yang bertujuan untuk mengukur nilai tegangan pada resistor FR, tegangan pada kapasitor FC, tegangan pada induktor FL, dan arus total yang mengalir pada rangkaian IT. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, dan sudut fase. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. Yang kedua, rangkaian impedansi paralel. A. Rangkaian impedansi paralel RL yang bertujuan untuk mengukur nilai arus pada resistor IR, arus pada induktor IL, dan arus total yang mengalir pada rangkaian IT. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi induktif, dan sudut fase pada rangkaian paralel. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan pada dalam praktikum. B. Rangkaian impedansi paralel RC yang bertujuan untuk mengukur nilai arus pada resistor IR, arus pada kapasitor IC, dan arus total yang mengalir pada rangkaian IT. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi, kapasitif, dan sudut fase pada rangkaian paralel. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. C. Rangkaian impedansi paralel RLC yang bertujuan untuk mengukur nilai arus pada resistor IR, arus pada kapasitor IC, arus pada induktor IL, dan arus total yang mengalir pada rangkaian IT. Yang kedua, untuk mempelajari hubungan antara impedansi, resistansi, reaktansi kapasitif, reaktansi induktif, dan sudut fase pada rangkaian paralel. Yang ketiga, untuk membuktikan hasil pengukuran sesuai dengan teori atau persamaan yang digunakan dalam praktikum. Adapun dasar-dasar teori pada percobaan ini yaitu yang pertama, rangkaian impedansi seri RL. Pada suatu rangkaian RL seri, seperti pada gambar, besarnya nilai impedansi total Z ditentukan oleh nilai komponen reaktansi dan nilai reaktansi induktif, di mana reaktansi induktif tergantung pada nilai induktansi dan frekuensi. Yang kedua, rangkaian impedansi seri LC. Untuk rangkaian LC seri seperti pada gambar, besarnya nilai impedansi total Z ditentukan oleh nilai komponen reaktansi dan nilai reaktansi kapasitif, di mana reaktansi kapasitif tergantung daripada nilai kapasitansi dan frekuensi. Yang ketiga, rangkaian impedansi seri LLC. Pada rangkaian RLC seri arus bolak-balik,
Analisa rangkaian yang digunakan sama dengan analisa pada rangkaian arus arah, tetapi perlu diperhatikan adanya pengaruh fasor pada komponen reaktif atau L atau C. Yang keempat, rangkaian impedansi paralel RL. Dapat dilihat gambar, yaitu untuk menganalisa rangkaian paralel AC perlu adanya pengetahuan mengenai analisa rangkaian paralel pada DC. Pada rangkaian paralel, tegangan yang jatuh pada masing-masing beban sama dengan tegangan sumber, sedangkan arus yang mengalir pada masing-masing beban tergantung pada nilai hambatannya. Yang kelima, rangkaian impedansi paralel RC bisa dilihat pada gambar. Yang keenam, rangkaian impedansi paralel RLC. Bisa dilihat pada gambar rangkaian impedansi paralel RLC. Untuk impedansi total rangkaian RLC paralel dapat diselesaikan dengan menyelesaikan terlebih dahulu komponen induktif dan kapasitif yang dimisalkan dengan Z1. Lanjut ke gambar rangkaian, yaitu gambar rangkaian impedansi seri RL, yaitu bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar rangkaian RL seri. Dan adapun langkah percobaannya yaitu menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Yang kedua, merangkai peralatan yang digunakan dalam percobaan ini sesuai gambar. Yang ketiga, melakukan pengukuran tegangan resistor FR, tegangan induktor VI, dan arus total atau IT sesuai dengan yang tertera, dan mencatat hasil pengukuran tiap kombinasi. Kemudian gambar rangkaian impedansi seri RC bisa dilihat pada gambar, yang dimana langkah percobaannya yaitu menyiapkan peralatan yang akan digunakan dalam percobaan ini. Yang kedua, merangkai peralatan yang digunakan. Yang ketiga, melakukan pengukuran tegangan resistor FR, tegangan kapasitor VC, dan arus total IT sesuai dengan yang tertera. Yang keempat, mencatat hasil pengukuran tiap kombinasi. Kemudian gambar rangkaian impedansi seri RLC. Bisa dilihat pada gambar rangkaian RLC seri. Dan adapun juga langkah percobaannya yaitu menyiapkan peralatan yang akan digunakan, kemudian merangkai peralatan yang digunakan. Keempat, melakukan pengukuran tegangan resistor FR, tegangan kapasitor FC, tegangan induktor VI, dan arus total IT sesuai dengan yang tertera. Yang keempat, mencatat hasil pengukuran tiap kombinasi. Kemudian gambar rangkaian impedansi paralel RL. Bisa dilihat pada gambar rangkaian RL paralel, yang dimana langkah percobaannya itu menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, merangkai peralatan yang digunakan. Yang keempat, melakukan pengukuran tegangan resistor FR, tegangan induktor FI, dan arus total IT sesuai dengan yang tertera. Yang keempat, mencatat hasil pengukuran tiap kombinasi. Kemudian rangkaian impedansi paralel RC. Bisa dilihat pada gambar rangkaian RC paralel, yang dimana langkah percobaannya itu menyiapkan peralatan yang akan digunakan. Yang kedua, merangkai peralatan yang digunakan. Yang keempat, melakukan pengukuran tegangan resistor FR, tegangan kapasitor FC, dan arus total IT sesuai yang tertera. Yang keempat, mencatat hasil pengukuran. Kemudian gambar rangkaian impedansi paralel RLC. Bisa dilihat pada gambar rangkaian RLC paralel, yang dimana pada langkah percobaannya itu menyiapkan peralatan yang akan digunakan, kemudian merangkai peralatan yang digunakan. Yang ketiga, melakukan pengukuran tegangan resistor FR, tegangan kapasitor FC, tegangan induktor FI, dan arus total IT sesuai dengan yang tertera. Yang keempat, mencatat hasil pengukuran tiap kombinasi.
Dan adapun kesimpulan pada percobaan 4 ini yaitu yang pertama, rangkaian seri RC, RL, RLC, yang dimana nilai tegangan dan nilai arus pada rangkaian impedansi seri LLC dipengaruhi oleh nilai resistor, kapasitor, dan induktor. Ketika induktor semakin besar, maka tegangan FL akan semakin besar pula. Ketika kapasitor semakin besar, maka tegangan FC semakin kecil. Sedangkan resistor diatur tetap sehingga tegangan konstan. Nilai arus dipengaruhi oleh impedansi. Ketika impedansi semakin besar, maka arus akan semakin kecil. Begitu sebaliknya. Yang kedua, rangkaian paralel RC, RL, dan RLC. Nilai arus pada rangkaian impedansi paralel RLC dipengaruhi oleh komponen. Ketika nilai induktor L meningkat, maka nilai arus akan menurun. Sedangkan ketika nilai kapasitif meningkat, maka nilai arus juga akan meningkat. Untuk nilai arus resistansi bernilai konstan karena diatur konstan dan tegangan tidak berubah karena diatur konstan. Kemudian lanjut ke percobaan yang kelima yaitu berjudul respon frekuensi. Pada praktikum percobaan 5 ini tentang respon frekuensi yang merupakan hubungan atau relasi frekuensi tak bebas pada kedua besaran magnitude dan fasa di antara input sinusoidal steady state dan output sinusoidal steady state. Dengan menggunakan rangkaian RLC untuk mengetahui tegangan yang ada pada rangkaian RLC seri dan untuk mengetahui arus pada rangkaian RLC paralel. Untuk mengetahui hal tersebut digunakanlah beban resistor, induktor, kapasitor, dan beban induktor kapasitor guna melihat pengaruh perubahan frekuensi terhadap hasil pengukuran dan perhitungan. Resonansi frekuensi yang dihasilkan dipengaruhi oleh besar nilai induktor dan kapasitor yang digunakan. Adapun tujuan pada percobaan 5 ini yang pertama, kombinasi seri rangkaian RLC, yaitu tujuannya untuk menentukan secara eksperimen frekuensi resonansi sebuah rangkaian LC seri. Yang kedua, untuk membuktikan resonansi dari sebuah rangkaian LC seri dengan formula VR sama dengan 1/2pi akar LC. Yang kedua, kombinasi paralel rangkaian RLC. Tujuannya untuk menentukan frekuensi resonansi rangkaian RLC paralel secara praktek. Yang kedua, untuk mengukur nilai arus percabangan dan impedansi dari frekuensi resonansi rangkaian RLC paralel. Adapun pengertian respon frekuensi. Respon frekuensi merupakan hubungan atau relasi frekuensi tak bebas pada kedua besaran magnitude dan fasa di antara input sinusoidal steady state dan output sinusoidal steady state. Dipresentasikan sebagai perbandingan output respon Y terhadap input sinusoidal X, atau yang lebih dikenal dengan fungsi transfer dalam domain J. Kemudian lanjut ke gambar rangkaian, yaitu kombinasi seri rangkaian LLC. Bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar rangkaian percobaan respon frekuensi kombinasi seri LLC. Dan adapun langkah percobaannya itu yang pertama merangkai sesuai gambar, yang kedua mengatur frekuensi, yang ketiga mengukur FL, FC, FR, dan VLC, yang keempat mencatat hasil percobaan. Kemudian gambar rangkaian kombinasi paralel rangkaian RLC. Bisa dilihat pada gambar, yaitu gambar rangkaian percobaan respon frekuensi kombinasi paralel RLC, yang dimana langkah percobaannya itu yang pertama merangkai sesuai gambar, mengatur function generator, yang ketiga mengatur frekuensi sesuai hasil perhitungan, yang keempat mengukur IL, IC, IR, dan ILC, yang kelima mencatat hasil pengukuran.
Adapun kesimpulan pada percobaan ini itu yang pertama, kombinasi seri rangkaian RLC. Pada percobaan dengan kombinasi seri pada rangkaian RLC, dapat disimpulkan bahwa frekuensi resonansi dari rangkaian LC dapat dengan nilai kapasitansi yang semakin besar mempengaruhi frekuensi yang didapatkan. Nilai dari resonansi frekuensi dipengaruhi oleh kapasitansi karena nilai induktansi yang digunakan bernilai konstan. Jadi nilai resonansi frekuensi pada percobaan ini dipengaruhi oleh nilai kapasitansi yang semakin meningkat. Hal ini sesuai dengan formula yang digunakan, Fr sama dengan 1/2pi akar LC. Yang kedua, kombinasi paralel rangkaian RLC. Pada percobaan kombinasi paralel rangkaian RLC dapat disimpulkan nilai kapasitansi yang meningkat menyebabkan resonansi frekuensi yang semakin menurun. Hal ini sesuai dengan formulasi Fr sama dengan 1/2pi akar LC. Dari hal tersebut, pengukuran arus dengan percabangan impedansi didapatkan hasil yang meningkat dan fluktuatif karena persentase error yang dihasilkan sangat tinggi. Sekian penjelasan singkat praktikum rangkaian listrik yang saya buat. Apabila ada kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.